Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 produksi manajemen ternak unggas komersil akan menjelaskan mengenai persiapan kandang dan peralatan untuk budidaya ayam petelur dalam closed house. Closed house merupakan sistem kandang yang memungkinkan pemeliharaan ayam petelur dalam ruangan yang tertutup dengan pengaturan lingkungan yang lebih terkontrol. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan kandang dan peralatan. Yang pertama, model kandang closed house. Kandang closed house didesain khusus untuk budidaya ayam petelur dalam sistem tertutup sehingga pemberian pakan bisa dilakukan lebih intensif. Yang kedua adalah peralatan. Peralatan kandang harus dilengkapi untuk memenuhi kebutuhan ayam seperti tempat makan, minum, sarang bertelur, dan tempat bertengger. Tempat pakan dan minum biasanya ditempatkan di bagian depan kandang agar mudah diakses oleh ayam. Selain itu, tempat bertengger juga harus disediakan sebagai tempat istirahat dan tidur yang nyaman bagi ayam. Yang ketiga adalah persiapan kandang. Sebelum memasukkan ayam ke dalam kandang, perlu adanya sanitasi sehingga ayam dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang keempat adalah pemilihan bahan litter. Pemilihan bahan litter yang dianjurkan ketebalannya minimal 5 cm dan bebas dari bahan kimia. Yang kelima adalah manajemen pakan dan minum. Pemberian pakan pada fase awal pemeliharaan sebaiknya dilakukan secara ad libitum, yaitu pakan selalu tersedia dan dalam jumlah yang cukup. Sedangkan pada fase pertumbuhan dan masa produksi telur, pemberian pakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan ayam. Pastikan juga air minum selalu tersedia dalam jumlah yang cukup dan airnya segar. Yang keenam adalah pengaturan suhu dan pencahayaan. Suhu dan pencahayaan adalah faktor penting dalam budidaya ayam telur. Suhu yang optimal untuk ayam layar adalah sekitar 20-24 derajat Celcius pada fase awal dan sekitar 18-20 derajat Celcius pada masa produksi telur. Pencahayaan yang tepat juga perlu diperhatikan, di mana durasi pencahayaan pada masa produksi telur biasanya diatur sekitar 16-18 jam per hari. Yang ketujuh adalah kesehatan dan biosecurity. Dengan memastikan ayam dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit sebelum ditempatkan di dalam kandang, tindakan biosecurity yang ketat dapat mencegah penularan penyakit. Contohnya seperti melakukan karantina pada ayam sebelum dimasukkan ke kandang dan membatasi akses orang asing ke area kandang. Selanjutnya adalah tata laksana pemeliharaan periode starter dalam budidaya ayam petelur. Selanjutnya adalah tata laksana pemeliharaan periode starter dalam budidaya ayam petelur. Periode starter merupakan fase awal dalam pemeliharaan ayam petelur yang memerlukan perhatian khusus. Yang pertama, pemberian pakan dan minum dilakukan secara ad libitum. Yang kedua, fokus utama brooding adalah mencapai bobot badan dan adaptasi anak ayam terhadap lingkungan, bukan sekedar durasi brooding. Yang ketiga, penting untuk memperhatikan tingkat kecernaan nutrisi dalam formulasi ransum pada periode starter. Anak ayam dalam fase ini masih memiliki sistem metabolisme yang belum sempurna. Yang keempat, manajemen pemberian vaksin dengan program vaksinasi pada periode starter meliputi pemberian vaksin ND klon dan IB pada hari ke-4, Gumboro pada hari ke-9, EI pada hari ke-14, ND Lasota pada hari ke-19, Fox pada hari ke-24, Coriza pada hari ke-30, dan ILT pada hari ke-35. Lalu yang kelima, lakukan tahap sanitasi minimal 10 hari sebelum memulai pemeliharaan selanjutnya untuk memutus siklus hidup virus dan bakteri yang tidak tereliminasi sebelumnya. Lalu yang keenam, pastikan ketebalan litter sesuai yang dianjurkan yaitu minimal 5 cm dan tidak terkontaminasi oleh bahan berbahaya serta kelembapan litter terjaga sekitar 25%. Kemudian, tata laksana pemeliharaan periode grower dan developer dalam budidaya ayam petelur. Periode grower dan developer merupakan fase penting dalam pemeliharaan ayam petelur. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam tata laksana pemeliharaan pada periode ini. Yang pertama, saat melakukan pergantian pakan dari pakan starter ke grower, disarankan untuk dilakukan secara bertahap dengan mencampur kedua jenis pakan, seperti jagung dan katung selama beberapa hari. Tujuannya
untuk mengurangi risiko stres pada ayam akibat pergantian pakan. Lalu yang kedua, pada usia 6 minggu, ayam petelur sudah dapat diberikan ransum self-mixing. Jadi, pastikan formulasi ransum sesuai dengan kebutuhan nutrisi ayam dan konsultasikan dengan ahli nutrisi hewan. Yang ketiga, kandang yang digunakan pada periode ini biasanya berbentuk sangkar 4 persegi panjang yang disusun berderet-deret memanjang dengan tingkat 2 atau 3. Setiap sangkar dapat menampung 1 ekor ayam. Yang keempat, program vaksinasi pada ayam petelur pada periode grower dan developer sama dengan periode starter. Pastikan mengikuti jadwal vaksinasi yang direkomendasikan dan berkonsultasi dengan dokter hewan. Yang kelima, sanitasi kandang pada periode grower dan developer meliputi beberapa langkah. Yang pertama, lakukan pembuangan kotoran ayam yang menumpuk di bawah kandang. Lalu berikan batu kapur di bawah kandang untuk membunuh telur cacing dan bakteri lainnya. Yang kedua, berikan batu kapur di bawah kandang untuk membunuh telur cacing dan bakteri lainnya. Yang ketiga, lakukan pencucian kandang dengan desinfektan atau sabun. Lalu keempat, dilakukan penyemprotan kandang. Kelima, bersihkan tanaman-tanaman pengganggu di sekitar kandang. Dan terakhir, jaga kebersihan tempat makan dan minum. Selain aspek-aspek di atas, dalam fase growing dan developing, sekitar umur 4-18 minggu, penting untuk terus memantau kondisi kesehatan ayam, memperhatikan kebersihan kandang, memberikan perlindungan dari cuaca ekstrim, serta memberikan lingkungan yang nyaman dan aman bagi pertumbuhan dan perkembangan ayam. Lalu tata laksana pemeliharaan periode layer dalam budidaya ayam petelur. Periode layer merupakan fase penting dalam pemeliharaan ayam petelur. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam tata laksana pemeliharaan pada periode ini. Yang pertama adalah pemberian pakan pada fase layer harus diatur dengan baik. Pastikan pakan yang diberikan mengandung nutrisi yang cukup untuk mendukung produksi telur yang optimal. Yang kedua, kontrol nutrisi. Nutrisi merupakan faktor kunci dalam produksi telur yang baik. Pastikan ransum yang diberikan mengandung nutrisi yang seimbang, termasuk protein, energi, vitamin, dan mineral. Yang ketiga, bentuk dan mekanisme sangkar pada fase layer. Yang ketiga, bentuk dan mekanisme sangkar pada fase layer. Sangkar yang digunakan pada periode layer biasanya berbentuk sangkar 4 persegi panjang dengan lantai kawat atau bilah bambu yang terpisah. Hal ini memungkinkan telur yang dihasilkan oleh ayam bisa jatuh ke lantai dan diambil dengan mudah. Yang keempat, program vaksinasi pada ayam petelur pada periode layer sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kekebalan ayam. Umumnya, pada usia 80 hari diberikan vaksin Endekon dan IB, pada usia 90 hari diberikan vaksin Coriza, pada usia 105 hari vaksin ND/EDS diberikan, pada usia 119 hari vaksin EI diberikan. Terakhir, pada usia 135 hari vaksin cacing diberikan. Yang kelima, sanitasi kandang layer juga merupakan hal yang penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan ayam. Beberapa langkah sanitasi yang dapat dilakukan antara lain adalah pembuangan kotoran ayam yang menumpuk di bawah kandang, pemberian batu kapur untuk membunuh telur cacing dan bakteri, pencucian kandang dengan disinfektan atau sabun, penyemprotan kandang, pembersihan gulma di sekitar kandang, serta pembersihan tempat pakan dan minum. Recording atau pencatatan data dalam peternakan ayam sangat penting untuk mengukur keberhasilan usaha pemeliharaan. Dalam proses pencatatan data, terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan untuk mendukung keberhasilan program pemeliharaan. Berikut adalah beberapa komponen penting dalam recording. Yang pertama adalah populasi, yang kedua deflasi, yang ketiga berat badan, yang keempat program dan jumlah pemberian ransum, yang kelima konsumsi air minum, yang keenam produksi telur, yang ketujuh riwayat kesehatan, yang kedelapan stok barang. Seleksi cooling. Seleksi adalah memilih ayam-ayam yang sehat dan mempunyai penampilan dan pertumbuhan bagus dan seragam sesuai umur. Penyeleksian ayam berdasarkan bobot badan ini dilakukan dengan cara menimbang 10% populasi ayam. Cooling adalah memusnahkan ayam yang secara teknis standar budidaya peternakannya tidak dapat tumbuh dengan baik karena dapat merugikan dalam hal biaya untuk pakan, tenaga, dan waktu. Tujuan dari seleksi dan cooling ini adalah ayam yang dipelihara mempunyai produktivitas yang tinggi, sehingga peternak memperoleh keuntungan yang maksimal. Kegiatan seleksi dan cooling yang dilakukan secara rutin
dapat meningkatkan produktivitas kandang secara kumulatif, karena ayam yang dipelihara tinggal ayam yang sehat dan produktif. Sehingga ini akan meningkatkan efisiensi pakan dan menurunkan konversi pakan ayam. Biosecurity kandang, closed house, dan recording atau pencatatan. Biosecurity merupakan faktor kunci dalam menjaga keberhasilan usaha peternak ayam ras modern. Selain itu, pencatatan data atau recording juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan peternakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam biosecurity kandang closed house adalah: yang pertama, fasilitas biosecurity; yang kedua, proses biosecurity pada karyawan; yang ketiga, proses biosecurity pada kendaraan; yang keempat, proses biosecurity pada lingkungan. Selanjutnya, recording atau pencatatan data. Proses pencatatan data atau recording memiliki peran penting dalam pengelolaan peternakan ayam. Beberapa komponen penting yang perlu dicatat adalah: yang pertama, populasi; yang kedua, depresi; yang ketiga, berat badan; yang keempat, program dan jumlah pemberian ransum; yang kelima, konsumsi air minum; yang keenam, produksi telur; yang ketujuh, riwayat kesehatan; dan terakhir, kedelapan, stok barang. Dengan melakukan pencatatan data secara teratur dan akurat, peternak dapat melakukan evaluasi, mengidentifikasikan masalah, dan membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan keberhasilan usaha peternak ayam. Sekian dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.